merasa ada sesuatu yang lebih besar bekerja di balik tubuhmu? Detak jantung, pernapasan, aliran darah, semua itu dikendalikan oleh otak. Tapi, otak bukan hanya sekedar pusat kendali biologis, ia memancarkan sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang para ilmuwan sebut, yaitu gelombang elektromagnetik. Di banyak budaya, ia dikenal dengan nama berbeda, Ki, Chi, Prana, tenaga dalam, aura. Tapi apakah benar? Itu hanya mitos? Atau justru ada dasar ilmiahnya? Mari kita bahas perlahan. Sekarang mari kita mulai dari dasar. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam otak kita sehingga muncul gagasan bahwa pikiran manusia bisa memancarkan energi elektromagnetik? Bayangkan otak kita seperti sebuah kota besar. Di dalam kota ini ada miliaran rumah kecil yang menyala dengan listrik. Rumah-rumah itu adalah neuron, sel saraf yang menjadi penghuni utama otak kita. Setiap kali kita berpikir, merasa, atau bahkan sekadar menggerakkan jari, rumah-rumah kecil ini saling kirim pesan. Pesannya tidak berupa surat kertas, melainkan impuls listrik. Nah, mungkin kamu bertanya, apa itu impuls listrik? Bayangkan sebuah kabel listrik. Kalau kabel itu dialiri arus, lampu bisa menyala. Neuron juga begitu. Bedanya, kabel neuron bukan dari tembaga, tapi dari bahan biologis yang bisa menghantarkan sinyal. Di setiap neuron ada semacam saklar kecil bernama ion. Ion ini bisa berpindah dari dalam keluar sel, menghasilkan perubahan tegangan listrik. Kalau tegangan ini cukup kuat, neuron akan menembakkan sinyal, mirip kayak petasan yang meledak setelah sumbunya terbakar. Dan yang menarik, proses ini terjadi triliunan kali per detik di seluruh otak kita. Itulah mengapa pikiran kita bisa bergerak cepat, secepat kilatan cahaya di jalanan kota. Sekarang, bayangkan kalau ada miliaran rumah dalam kota menyalakan lampunya secara bersamaan. Apa yang terjadi? Dari kejauhan, kita bisa melihat cahaya besar yang memancar ke langit. Nah, hal yang sama juga terjadi pada otak kita. Ketika miliaran neuron menyalakan impuls listrik secara kolektif, terbentuklah medan energi yang bisa diukur sebagai gelombang elektromagnetik otak. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah medan elektromagnetik otak ini hanya efek samping atau justru sesuatu yang lebih penting? Pada tahun 2002, seorang peneliti bernama John Joe McFadden dari University of Surrey menulis di Cambridge University Press sebuah gagasan menarik yang disebut Electromagnetic Field Theory of Consciousness. Teorinya begini, kesadaran manusia, hal misterius yang membuat kita merasa ada, mungkin bukan sekadar hasil tembak-menembak neuron, melainkan juga hasil interaksi medan elektromagnetik otak dengan dirinya sendiri. Dengan kata lain, medan ini bukan sekadar bayangan aktivitas otak, tapi bisa jadi justru bagian inti dari kesadaran itu sendiri. Jadi, ketika kita merasa sadar, berpikir atau membuat keputusan, bisa saja kita sebenarnya sedang mengalami resonansi dari medan elektromagnetik otak kita sendiri. Inilah alasan kenapa ilmuwan bisa menggunakan alat bernama EEG atau Electroencephalography untuk membaca gelombang otak. Seakan-akan kita bisa mengintip denyut kota yang hidup di dalam kepala manusia. Dari sana, kita mengenal gelombang delta pada 0,5-4 Hz saat tidur dalam, theta pada 4-8 Hz saat rileks, mimpi, meditasi dalam, alfa pada 8-12 Hz saat relaksasi, imajinasi, beta pada 12-35 Hz saat berpikir fokus, logika, gamma pada 35-100 Hz saat kesadaran puncak, integrasi memori. Menarik bukan? Jadi otak bukan hanya mesin biologis yang berdenyut dengan listrik, tetapi juga pemancar medan energi yang ikut membentuk kesadaran kita. Nah, kalau begitu, apakah medan elektromagnetik ini bisa kita latih, tingkatkan, bahkan kendalikan? Mari kita kupas di bagian berikutnya. Kita sering mendengar mitos, manusia hanya menggunakan 10% dari otaknya. Secara ilmiah, itu keliru, karena semua bagian otak punya fungsi. Tidak ada bagian otak yang benar-benar tidak dipakai. Tapi, di balik mitos itu, ada sesuatu yang menarik. Kita memang jarang menggunakan potensi penuh dari pola gelombang otak kita. Hidup modern membuat kita terkunci di gelombang beta, gelombang otak yang sibuk, logis, penuh kecemasan. Jarang sekali kita menyentuh gelombang lain seperti theta atau gamma, dimensi gelombang otak di mana kreativitas, intuisi, bahkan pengalaman transenden muncul.
Jadi, walaupun mitos 10% itu salah secara biologi, ia tetap mencerminkan sebuah kenyataan. Potensi otak kita masih banyak yang terkunci. Lalu bagaimana dengan Qi, aura atau energi dalam yang sering kita dengar di tradisi timur? Apakah itu hanya kebetulan semata, atau benar-benar ada dasarnya? Disinilah masuk akal mengapa banyak budaya kuno berbicara tentang Qi, Qi atau aura. Mereka mungkin tidak menyebutnya sebagai medan elektromagnetik, tapi esensinya mirip. Energi yang mengalir dan bisa mempengaruhi tubuh serta lingkungan. Beberapa penelitian modern justru mulai membuktikan bahwa meditasi dan latihan pernafasan memiliki efek nyata pada otak manusia. Contohnya studi dari Lazar dan tim di Harvard Medical School tahun 2005. Mereka menemukan bahwa meditasi jangka panjang bisa menebalkan korteks prefrontal, bagian otak yang berhubungan dengan kesadaran diri, pengendalian emosi, dan fokus. Artinya, latihan batin yang dianggap sebagai spiritual itu sebenarnya meninggalkan jejak fisik yang bisa diukur di dalam otak kita. Penelitian lain dari Tang dan kolega 2009 PANS juga menarik. Mereka membuktikan bahwa hanya dengan 5 hari latihan meditasi singkat, konektivitas otak bisa meningkat dan kemampuan perhatian menjadi lebih kuat. Bayangkan, hanya 5 hari sudah ada perbedaan yang nyata di level jaringan otak. Tidak berhenti di situ, penelitian di Jepang tentang Qigong, sebuah praktik pernafasan dan gerakan tubuh tradisional, menemukan adanya perubahan signifikan pada gelombang alfa para praktisi yang sudah berpengalaman. Gelombang alfa ini biasanya terkait dengan rasa tenang, fokus, dan peningkatan kreativitas. Jadi apa artinya semua ini? Ketika manusia bermeditasi atau melakukan latihan pernafasan mendalam, otak mereka tidak hanya menjadi lebih rileks, tetapi juga memancarkan pola energi elektromagnetik yang berbeda. Disinilah kuncinya. Mungkin inilah akar dari gagasan tentang Qi atau aura bukan saja sebagai sesuatu yang goib, melainkan cara lain manusia kuno memahami fenomena energi otak jauh sebelum ada istilah neuroscience. Dengan kata lain, tradisi timur sudah lebih dulu menangkap sesuatu yang baru sekarang bisa dijelaskan sains, bahwa kesadaran dan energi bukan dua hal yang terpisah, melainkan saling terkait. Nah, sekarang mari kita tarik lebih jauh. Kalau meditasi bisa mengubah pola gelombang otak dan tubuh kita memancarkan energi elektromagnetik, maka gagasan tentang Qi, prana, atau aura bisa jadi bukan hanya metafora spiritual, melainkan refleksi nyata dari kondisi bioelektrik manusia. Bahkan dalam praktik tradisi timur, energi ini dipahami tidak hanya sebagai cahaya atau pancaran, tapi juga sebagai sesuatu yang bisa diarahkan untuk penyembuhan, ketenangan, bahkan kekuatan fisik ekstra. Nah, lalu muncul pertanyaan besar. Apakah mungkin energi otak ini bisa dipakai bukan hanya ke dalam tubuh, tapi juga keluar untuk mempengaruhi benda di luar diri kita? Disinilah konsep seperti telekinesis menjadi menarik. Memang hingga kini belum ada bukti ilmiah yang diterima secara mainstream bahwa manusia bisa menggerakkan benda hanya dengan pikiran. Tapi mari kita lihat logikanya. Otak adalah pemancar elektromagnetik alami. Elektromagnetisme adalah salah satu gaya fundamental alam semesta, sama dengan gravitasi dan nuklir. Dan kita tahu, elektromagnetisme bisa memindahkan benda. Analoginya seperti ini, kompor listrik bisa memanaskan panci tanpa api, hanya dengan menggunakan medan elektromagnetik. Remote control bisa memindahkan perintah dari jauh tanpa kabel, pakai gelombang inframerah. Magnet bisa menarik logam tanpa sentuhan sama sekali. Kalau teknologi buatan manusia saja bisa mengendalikan benda dengan memanfaatkan gelombang, bukankah setidaknya masuk akal bila otak, sebagai mesin elektromagnetik paling kompleks di bumi, punya potensi serupa, walaupun sangat halus dan sulit diukur? Dengan kata lain, Qi, aura hingga telekinesis bukan lagi terasa seperti dongeng, melainkan sebuah kemungkinan ekstrim dari apa yang terjadi bila otak manusia bisa mengakses penuh potensinya. Kalau kita menoleh ke belakang, hampir semua peradaban kuno punya catatan tentang energi hidup yang melampaui fisik. Di Tiongkok kuno, ia disebut Qi, napas kosmik yang mengalir melalui meridian tubuh. Di India, dikenal sebagai prana, energi vital dan dipandu lewat yoga dan meditasi. Di Jepang, konsep Qi melahirkan seni bela diri Aikido yang tujuannya bukan sekedar bertarung, tapi menyatu dengan aliran energi lawan. Di Nusantara, dikenal sebagai tenaga dalam, dilatih lewat olah napas, wirid, hingga gerakan silat. Mitologi pun dipenuhi jejak yang sama. Para yogi India yang mampu menahan napas berjam-jam. Pendeta Tao yang diyakini bisa memperlambat penuaan. Cerita pendekar silat atau dukun Nusantara yang bisa menyembuhkan hanya dengan sentuhan tangan. Apakah semua ini hanya dongeng? Atau sesungguhnya, mereka menemukan cara mengakses potensi elektromagnetik tubuh jauh sebelum sains modern bisa menjelaskannya? Menariknya, praktik ini tidak hilang.
Hingga hari ini masih ada komunitas Qigong, yoga, reiki, tenaga dalam yang melatih pernapasan, visualisasi, dan fokus pikiran untuk mengaktifkan energi tersebut. Latihan ini berabad-abad diwariskan, kadang dengan bahasa mistik, kadang lewat ritual. Tapi intinya sama, mereka berusaha menyalakan arus listrik dalam tubuh manusia. Sekarang, kalau kita kaitkan dengan penjelasan ilmiah tadi, neuron yang berkomunikasi lewat impuls listrik, otak yang memancarkan medan elektromagnetik, hingga teori McFadden, tiba-tiba semua cerita kuno itu tidak lagi terdengar seperti sihir. Fenomena telekinesis, penyembuhan dengan tangan, atau tubuh yang lebih kuat dari batas normal, bisa dilihat sebagai bentuk aplikasi ekstrim dari gelombang elektromagnetik otak dan tubuh. Seperti kompor listrik yang bisa memasak tanpa api, atau remote control yang bisa menggerakkan benda tanpa kabel. Tubuh manusia pun pada level tertentu bisa bertindak sebagai pemancar dan penerima energi. Menariknya, dari sekian banyak tradisi dan aliran, mulai dari Taoisme di Tiongkok, yoga dan pranayama di India, hingga tenaga dalam dan laku tapa di Nusantara, selalu ditemukan benang merah yang sama. Latihan inti mereka berpusat pada meditasi atau praktik pertapaan. Bukan sekedar duduk diam, melainkan proses sistematis menenangkan pikiran, mengatur napas, dan menyelaraskan tubuh dengan ritme alam. Dari luar tampak sederhana, tapi jika kita hubungkan dengan sains modern, praktik ini justru masuk akal. Meditasi terbukti dapat mengubah pola gelombang otak dari dominasi beta, bisik, logis, cemas, menuju theta dan gamma, dimensi yang berkaitan dengan kreativitas, intuisi, hingga pengalaman transenden. Menyeimbangkan sistem saraf otonom, memperlambat detak jantung, dan meningkatkan koherensi elektromagnetik dalam otak, memberi kondisi ideal bagi otak untuk menghasilkan sinkronisasi gelombang elektromagnetik yang mungkin menjadi kunci dalam mengakses potensi energi seperti yang disebut Qi, Qi, atau tenaga dalam. Jika ditarik ke dalam kerangka elektromagnetik otak, maka pola latihan ribuan tahun ini tidaklah mistis. Mereka adalah cara kuno yang intuitif untuk mengoptimalkan gelombang otak dan medan elektromagnetik manusia. Inilah mengapa praktik lintas budaya yang berbeda dari Qigong, Kundalini Yoga, tenaga dalam, hingga laku tapa di Nusantara, semuanya punya inti yang mirip. Meditasi, pernapasan, konsentrasi, pengendalian emosi, dan penguatan kesadaran. Dengan kata lain, walau nama dan bungkus budayanya berbeda, mereka mungkin sedang melatih hal yang sama, yaitu memanfaatkan energi elektromagnetik otak untuk membuka potensi manusia yang lebih besar. Novel Tunas Layu lahir dari pertanyaan besar itu. Bagaimana jika manusia memang bisa mengakses lebih banyak potensi otaknya? Bagaimana jika gelombang elektromagnetik bukan sekedar fenomena biologis, tetapi pintu menuju dunia lain? Sejarah panjang manusia dari kisah yogi India, pertapa Tibet, biksu Shaolin, hingga para empu Nusantara, semuanya menyimpan jejak yang sama. Meditasi, pengendalian napas, konsentrasi, dan penyatuan pikiran dengan alam. Metode berbeda, nama berbeda, tetapi intinya sama, membangun kekuatan tersembunyi dalam diri manusia. Lalu kita tarik ke ranah sains modern, gelombang otak, sinyal listrik saraf, energi elektromagnetik. Fenomena inilah yang selama berabad-abad dijelaskan dengan istilah Qi, Qi, prana, tenaga dalam, dan aura. Jika semua istilah itu kita sederhanakan, maka benang merahnya satu. Otak manusia menyimpan energi yang bisa diolah. Nah, Tunas Layu tidak berhenti hanya pada apakah ini benar atau mitos. Novel ini justru menantang pembaca. Bagaimana jika mitos dan sains ternyata dua sisi dari koin yang sama? Dalam cerita ini, tokoh utama Randu menemukan sebuah warisan misterius dari leluhurnya. Bukan harta, bukan pusaka, melainkan kemampuan unik, akses ke energi elektromagnetik otaknya sendiri. Sesuatu yang di masa lalu dianggap sebagai sihir, kutukan, bahkan kesalahan genetis, ternyata adalah potongan pengetahuan kuno yang hilang. Melalui perjalanan Randu, kita diajak menyelami dilema seorang manusia biasa yang tiba-tiba dihadapkan pada beban besar. Haruskah ia menerima warisan ini? Atau menolaknya karena terlalu berbahaya? Dari titik inilah Tunas Layu menjadi bukan hanya sebuah kisah fiksi, tapi juga refleksi. Refleksi tentang manusia yang selalu mencari makna, tentang sains yang seringkali hanya mampu menjelaskan sebagian kebenaran, dan tentang mitos yang ternyata menyimpan jejak realitas yang belum terjamah. Di balik narasi petualangan dan tragedi Randu,
ada satu pertanyaan mendasar. Bagaimana kalau benar, otak kita menyimpan rahasia yang bisa mengubah nasib peradaban? Mungkin jawaban itu tidak pernah kita temukan di laboratorium. Mungkin jawabannya justru tersembunyi di gua-gua tempat orang dulu bertapa. Atau di dalam diri kita sendiri, menunggu saatnya untuk terbangun. Dan Tunas Layu adalah sebuah percobaan untuk membuka imajinasi itu. Sebuah kisah yang menggabungkan tragedi manusia, warisan leluhur, dan kemungkinan ilmiah yang jika terbukti bisa meruntuhkan pemahaman kita tentang apa artinya menjadi manusia. Dan pada akhirnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan sederhana. Apakah benar manusia hanya memakai 10% dari otaknya? Atau sebenarnya, kita semua sedang berjalan di atas lautan potensi yang belum pernah tersentuh? Dari sejarah panjang meditasi, tapa, hingga latihan ki dan tenaga dalam, dari mitologi kuno hingga eksperimen ilmiah, selalu ada benang merah yang sama. Manusia berusaha melampaui batas dirinya sendiri. Apakah itu lewat doa, ritual, pernapasan atau penelitian laboratorium? Semua menunjukkan arah yang serupa, bahwa otak dan energi elektromagnetik kita menyimpan sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan. Dan disinilah Tunas Layu hadir. Novel ini bukan sekedar cerita fiksi. Ia adalah jendela untuk membayangkan bagaimana jika mitos kuno, sains modern, dan tragedi manusia bersatu dalam satu garis takdir. Lewat kisah Randu, kita akan menyelami dunia di mana batas antara nyata dan tak terlihat perlahan memudar. Sebuah pengingat bahwa mungkin rahasia terbesar manusia bukanlah di luar sana, tetapi di dalam kepala kita sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap membukanya?